5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal, data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan menyelidiki bagaimana pengaruh deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Kita sediakan 3 wadah, masing-masing berisi air, dan juga di dalamnya ada ikan. Ikannya masih sehat, ya. Ini juga ada ikan. Untuk wadah yang kedua, wadah yang ketiga juga ada ikan. Kita lihat, nah, ikannya masih sehat semua. Nah, sekarang kita akan lakukan perlakuan terhadap ketiga ikan ini. Ikan yang pertama, pada wadah yang pertama, tidak kita beri apapun. Pada ikan yang kedua, akan kita berikan deterjen setengah sendok teh. Pada ikan yang ketiga, akan kita berikan 1 sendok penuh. Dan jangan lupa, setelah kita berikan deterjen, kita hitung waktunya. Ini kita masukkan ke wadah yang kedua. Amati bagaimana ikannya. Ini wadah yang ketiga, kita masukkan deterjen lebih banyak lagi.
coba kita perhatikan sambil melihat waktu. Apa yang terjadi pada ikan yang pertama? Apa yang terjadi pada ikan yang kedua? Masih agak sehat. Pada ikan yang ketiga, ya, ikan yang ketiga coba kita lihat supaya lebih jelas. Untuk ikan yang ketiga, ikannya sudah mati. Nah, waktu seketika. Untuk ikan yang kedua, ikannya masih hidup, tapi sudah mulai lemas. Untuk ikan yang pertama, tidak ada reaksi, dia masih sehat. Anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tadi? Ya, pengaruh deterjen sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup ikan. Yang mana ikan yang ada deterjennya lebih banyak, dia akan cepat mati. Nah, untuk itu anak-anak jangan membuang limbah dari deterjen sembarangan, terutama ke sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kalian akan praktek di rumah, yaitu menyelidiki bagaimana pengaruh deterjen dan juga air cuka untuk pertumbuhan bawang merah. Nah, ini nanti akan kalian amati selama 1 minggu atau kurang lebih 6 hari. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu pertama bawang merah 3 siung, cuka, deterjen 3 wadah, sendok, dan juga tusuk gigi. Dan tak lupa air putih. Cara yang pertama, kita kupas bawang merah. Cara mengupasnya, untuk bonggol jangan sampai terkupas, jadi seperti ini. Nah, cara yang pertama, kita siapkan dulu bawang merah yang kita tusuk dengan tusuk gigi 1 bagian. Ini juga sama, kita tusuk 1 bagian. Satunya lagi kita tusuk 1 bagian. Nah, sekarang kita siapkan dulu wadahnya. Wadah yang pertama, kita kasih label yang pertama. Wadah kedua kita kasih label kedua, wadah ketiga kita kasih label ketiga. Untuk cara yang pertama, air kita masukkan ke dalam ketiga wadah. Sampai ke, jangan penuh ya, sampai ke bagian gelas yang ini sudah kita lubangi, nanti sebagai tempat untuk lewatnya tusuk gigi. Kita siapkan dulu cuka. Kita ambil 1 sendok cuka. Setelah itu kita masukkan deterjen, kita ambil 1 sendok saja. 1 sendok deterjen kita masukkan ke gelas yang kedua sambil kita aduk. Nah, kemudian ini bawang merah kita masukkan ke dalam air karena ini sudah ada. Nah, ini kita tahan, kita lihat bawang merah biarkan dulu. Ini sudah kita lubangi. Yang satunya juga sama.
pastikan untuk bagian bawah dari bawang merah itu sudah tercelup. Kalau memang masih kurang airnya, bisa ditambahkan sedikit. Pastikan airnya sampai tercelup. Nah, anak-anak, dari ketiga bawang merah ini nanti bisa kalian amati bagaimana perkembangan dari masing-masing wadah. Kalian amati di hari pertama seperti apa, nanti perkembangan di hari kedua seperti apa, di hari ketiga dan sampai hari ke-6. Nah, di masing-masing gelas ini. Terima kasih, selamat mencoba, dan silakan ditulis hasil pengamatan kalian di LKPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.